Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sahabat semuanya di Kemenak Biren Podcast. Pada hari ini Kemenak Biren Podcast tayang perdana. Nah, perkenalkan, saya Putri Mizana. Saya akan membersamai teman-teman dari awal hingga akhir. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adanya undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keselamatan serta kepastian kepada konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang sertifikat halal. Bos, lihat gak sini? Ada sertifikasi halal gratis. Kalau jawab orang kita kan belum ada sertifikat halalnya. Bisa nih kita ikutan bos gratis. Gratis? Serius lu? Iya. Usaha kita kan sekecil begini, emang bisa program gituan? Bisa dong bos. Ini program gratis khusus buat usaha mikro dan kecil. Cuma di tahun 2023 nih. Boleh juga tuh. Apa aja syaratnya? Ini dia bos syaratnya bos. Seluruh bahan sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksinya juga harus halal, memiliki nomor induk berusaha, dan masuk kategori usaha mikro dan kecil. Wah, aman ini mak. Daftar kemana? Kan bisa online bos. Pakai aplikasi pusaka Super Kemenak. Kalau sudah tersertifikasi halal, produk kita bakal bisa lebih luas dan terpercaya. Baik, bersama kita telah hadir narasumber pada hari ini, yaitu Ibu Syarati. Assalamualaikum Ibu Syarati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Putri. Ibu Putri bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Nah, kawan-kawan, sahabat semuanya, sebelumnya mari kita berkenalan dulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan dengan Ibu Syarati. Beliau adalah seorang penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Biren, dan beliau juga seorang dosen di Institut Agama Islam Al-Aziziyah Kabupaten Biren. Nah, Ibu Syarati, ini saya sangat menarik sekali dengan topik kita, yaitu tentang sertifikat halal. Untuk menjadi awal pertanyaan kita, mungkin pada hari ini saya ingin menanyakan, seberapa pentingkah sertifikat halal ini menurut Ibu? Iya, terima kasih Ibu Putri. Mungkin sebelum kita menjawab seberapa penting si sertifikat halal ini di Indonesia ya, Indonesia yang memang notabene itu adalah mayoritas Muslim. Itu sebanyak 80% itu adalah penduduknya itu adalah beragama Islam, dan ini sama-sama kita pahami ini memang sangat penting. Nah, tetapi dari itu semua kita sedikit akan mengupas tentang bagaimana sih sebenarnya produk halal itu di dalam agama kita, khususnya agama Islam ya. Jadi produk halal ini secara esensial ini berfungsi untuk membentuk masyarakat berakhlak mulia dan sejahtera. Jadi sebaliknya, jika makanan haram itu maka akan mendorong kepada perilaku yang kurang baik. Nah, jadi Al-Quran itu, perhatian Al-Quran terhadap makanan itu begitu besar Ibu Putri. Sehingga ketika kita berbicara tentang perintah makan, itu Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Bukan hanya untuk Muslim ya? Iya. Itu seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, jadi perintah ini bukan hanya untuk umat Islam, ya ayuhal muslimun, ya kan? Ya, tetapi di sini Allah memerintahkan ya ayuhan nas, ya, memerintahkan kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi, baikkah itu Islam ataupun non Muslim ataupun dan kafir dan lain sebagainya. Kemudian kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, makanlah apa yang ada di muka bumi ini dengan makanan yang halal dan baik. Jadi rangkaian kata
halal dan taib menjadi panduan standar dalam perintah makan yang tidak hanya ditujukan kepada umat Islam tadi, ya, namun kepada seluruh umat manusia. Artinya makanan halal dan baik menjadi penting untuk memastikan manusia itu tumbuh baik secara sehat, ya, sehat secara fisik, jiwa maupun akal. Jadi halal saja tidak cukup untuk menggambarkan makanan yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, karena kenapa bisa saja makanan tersebut halal, namun bila penyajiannya itu tidak bersih, kemudian bahan yang digunakan itu bercampur dengan bahan-bahan yang tidak aman bagi kesehatan, maka makanan itu makanan tersebut bisa tidak tergolong kepada kriteria taib. Nah, baik. Jadi Ibu Putri, kita lihat bahwa kata taib sendiri itu menjadi ilah, ya, alasan dihalalkan sesuatu dari makanan. Yang contohnya daging kambing. Daging kambing itu halal ya Ibu Putri, ya? Halal. Nah, ya. Namun bila penyajiannya itu tidak bersih, kemudian bahan yang dicampur di dalamnya itu tidak aman bagi kesehatan, maka makanan tersebut tidak tergolong kepada kriteria taib. Nah, begitu juga misalnya kita memiliki penyakit tertentu, katakanlah ada Ibu Putri ada penyakit asam urat, tahu saja. Ada iya. sedikit Ini asam contohnya urat. ya Ibu, ya, Ibu Putri, ya. Kita tidak melihat contoh yang lebih luas. Katakanlah Ibu Putri itu punya penyakit asam urat. Kemudian kita mengenal kalau di Biren itu ada emping, ya. Ya, keripik emping. Iya, keripik emping itu terbuat dari melinjo, ya. Dan ini memang sudah menjadi salah satu sumber kekayaan kita di Aceh, ya. Di Biren ya, khususnya, ya. Selain ada pisang dan makanan-makanan yang lainnya. Nah, jadi ketika kita memakan buah melinjo ini, ya, apapun bentuknya, itu halal, ya, melinjo itu. Halal. Ya, tetapi dia belum tentu baik bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki penyakit-penyakit yang tertentu yang tidak boleh terkena makanan ataupun mungkin melinjo, ada sakit-sakit tertentu, iya, yang memang harus dihindari, iya. seperti itu. Jadi bukan makanannya itu tidak baik, tetapi terkadang tubuh kita itu tidak mampu mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Seperti kambing, ya. Ya. Jadi mereka yang memiliki penyakit darah tinggi itu diminta untuk menghindari makanan-makanan seperti daging kambing. Mungkin bisa dengan kambing guling bakar kali Bu, ya. Iya, benar, ya. Sebenarnya kambing itu adalah makanan yang memang disukai oleh Rasulullah. Ya, mungkin penyajiannya. Iya, penyajiannya, apalagi kita di Aceh, ya, kalau membuat makanan olahan daging itu dengan santan, kemudian dengan luar biasa. Jadi lemak kolesterolnya itu sudah berlipat ganda seperti itu. Inilah yang menjadikan makanan itu terkadang tidak baik bagi kesehatan kita. Kemudian cara penyajian, pengolahan dan sebagainya seperti itu. Baik. Nah, kita melihat pemerintah saat ini sangat konsisten sekali dalam mewujudkan bagaimana makanan itu halal. Seperti Ibu Syarati bilang tadi, bahwa kita pada umumnya adalah Muslim, jadi pemerintah punya kewajiban untuk menjamin seperti itu. Iya. Saya pernah punya kawan yang di Banda Aceh, beliau juga pengen sekali makan di rumah makan Chinese seperti itu. Karena pada umumnya di situ terlihat semuanya baik-baik saja, halal, dan semua yang makan rata-rata orang Aceh seperti itu. Tetapi ada di hati dia rasa ragu. Nah, rasa ragu itu karena tidak adanya label halal yang tertera di kafe tersebut misalnya. Nah, sebenarnya Ibu Syarati, siapa sih pemerintah ini? Siapa sih yang menaungi tentang sertifikat halal ini di Indonesia? Ini masih mungkin banyak masyarakat atau sahabat-sahabat Kemenak Biren Podcast yang penasaran seperti itu. Siapa yang menaunginya? Di bawah siapa kita hari ini? Di bawah Kemenak, di bawah siapa? Iya benar Ibu Putri, kita menganggap karena Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Jadi hari ini kita menganggap sertifikat halal itu menjadi tidak penting. Ya, untuk apa sih sertifikat halal itu? Toh kita ini umat Muslim, ya. Jadi memang setiap makanan yang kita olah, yang kita sajikan, yang kita edarkan itu adalah semuanya sudah halal. Jadi tidak demikian. Jadi
untuk itu, nah Indonesia itu memiliki undang-undang itu di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Itu diundangkan Ibu Putri pada tanggal 17 Oktober 2014. Jadi untuk apa sih undang-undang ini? Jadi undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kepastian hukum bagi konsumen dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Seperti itu. Jadi setiap konsumen ini seharusnya memiliki hak ya, memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan jaminan bahwasanya makanan yang mereka makan itu adalah makanan yang memang Halal. sudah halal. Nah, jadi untuk menjamin bahwasanya makanan yang beredar hari ini itu halal, makanya pemerintah itu menetapkan kewajiban. Dan jadi kalau dulu itu sebelum disahkan undang-undang ini, itu sertifikat halal itu sifatnya itu adalah voluntary. Nah, artinya kesukarelaan bagi produsen itu mau membuat sertifikat halal atau tidak, itu masih sifatnya itu kerelaan, voluntary. Dan itu dahulunya sertifikat halal itu kita proses melalui Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi di undang-undang ini juga diamanatkan untuk pemerintah itu membentuk yang namanya sebuah badan. Yaitu yang dikenal dengan BPJPH, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Baik, itu di bawah Kementerian Agama. Iya, di bawah Kementerian Agama. Itu lahir di tahun 2017. Nah, jadi dalam proses 2017 itu hingga 2019 itu pemerintah melakukan berbagai penahapan-penahapan untuk mandatorikan halal itu. Jadi kalau dulu itu sifatnya itu kerelaan, voluntary, sekarang kewajiban. sudah mandatory, kewajiban bersertifikat halal. Jadi itu juga diamanatkan di dalam undang-undang, itu di pasal 4 itu jelas disebutkan setiap produk yang masuk, beredar dan dipasarkan di Indonesia itu semuanya itu harus bersertifikat halal. Apa benar Bu, katanya gratis di tahun 2023? Iya, benar Ibu. Jadi ini juga sebenarnya bentuk kepedulian pemerintah ya, karena pemerintah Indonesia sendiri ingin menjadikan Indonesia ini adalah produsen halal di dunia. Jadi dengan kapasitas jumlah kita yang luar biasa 80% lebih, itu memang seharusnya kita ini adalah menjadi produsen halal di dunia ya, di dunia. Seharusnya kita memang pelopornya. Iya, kita pelopornya. Nah, jadi inilah keinginan-keinginan dari pemerintah inilah yang akan yang dibentuklah berbagai program untuk memudahkan masyarakat, terutama itu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, jadi makanya di tahun 2023 ini pemerintah itu mengkampanyekan menerbitkan program yang namanya Sehati, sertifikat halal gratis 2023. Kuotanya, iya, kuotanya tidak sedikit Ibu Putri. Itu mencapai 1 juta kuota. Wow, 1 juta itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Iya, tetapi tentunya 1 juta itu akan dibagikan untuk setiap provinsi. Nah, kalau di Aceh sendiri itu mendapatkan porsi itu sebanyak 30.000 sertifikat halal gratis di 2023. Baik, ini harus dimanfaatkan dengan benar-benar nih oleh para pengusaha kecil dan menengah nih Bu ya. Iya. Apalagi sekarang sudah di ini ya, kita sudah berada di bulan Agustus dan ini tidak lama lagi. Iya, Desember, berarti kita punya waktu 4 bulan untuk memaksimalkan sertifikat halal gratis ini yang diperuntukkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Baik, ini Ibu, siapa saja sebenarnya aktor yang terlibat dalam sertifikasi halal ini? Iya, begini ya Bu Putri, mungkin di masyarakat kita hari ini setelah lahirnya BPJPH menjadi pesimis ya. Iya, menjadi pesimis dalam artian Majelis Ulama Indonesia itu dikemanakan, apakah mereka tidak punya porsi lagi? Iya, sudah hilang atau seperti apa? Iya, jadi yang perlu kita pahami bersama hari ini adalah bahwasanya sertifikat halal ya, kita tidak berbicara tentang gratis karena nanti akan ada 2 jalur yang akan kita bahas nanti ke depan ya. Nah, jadi di sertifikat halal ini BPJPH ini tidak bekerja sendiri,
tidak Iya. bekerja sendiri, tetapi ada stakeholder, ada aktor-aktor di dalamnya siapa? Nah, yang pertama itu BPJPH sendiri. Ya, jadi BPJPH sendiri ini berfungsi memiliki wewenang untuk menetapkan aturan regulasi, ya, kemudian memverifikasi usulan dari pelaku usaha yang akan mensertifikasi produk mereka ya. Kemudian yang mengeluarkan sertifikat halal itu sendiri. Nah, itu yang pertama Dari BPJPH ya. Kemudian yang kedua itu ada LPH. Itu lembaga pemeriksa halal. Nah, itu siapa lagi itu? iya, LPH ini adalah memiliki wewenang. Wewenang itu yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengujian kehalalan produk. Ya, itu melalui proses audit. Mereka ada auditor. Nah, jadi kalau LPH ini siapa sebenarnya? Ya, LPH ini adalah lembaga-lembaga yang memang mereka memiliki konsistensi, kredibilitas untuk mengaudit ataupun menguji sebuah produk itu. Nah, kalau di Aceh ini hari ini kita memiliki 5 LPH. Oh, Di banyak. Aceh, iya. Itu ada BSPJI Banda Aceh, kemudian ada LP POM UI yang memang sudah sangat lama berdiri dan kita sangat yakin dengan kredibilitas dari LPH MUI ini. Kemudian ada PT Sukovindo, ya, ada PT Sukovindo. Kemudian juga ada Surveyor Indonesia dan juga LPH lainnya itu yang ada di Aceh itu adalah LPH USK Universitas Syah Kuala. Jadi LPH hari ini berarti lembaga. ya, mereka adalah Menjamin. lembaga yang mengaudit ya, memeriksa apakah produk ini itu sudah berstatus halal atau tidak. Nah, jadi mereka itu ada auditornya, kemudian ada lab dengan berbagai proses ya. Ya, nah jadi dari LPH inilah BPJH itu akan mendapatkan rekomendasi. Iya, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi aktor yang memang ini yang paling intinya ya, pemain intinya yaitu MUI. Ya, tadi ada pertanyaan MUI kemana sih sebenarnya? Ya, jadi MUI ini tetap menjadi aktor penting di dalam lahirnya sertifikasi halal bagi pelaku-pelaku usaha yang Berarti ada di di Indonesia. belakang BPJPH ini adalah ada Ada Dewan LPH. Fatwa. Iya, Ya, itu, ada MUI-nya nah. yang memang mereka yang berhak menyeleksi, Memfatwakan. menilai, memfatwakan bahwa ini Iya. halal atau enggak. Jadi BPJPH ini tidak langsung ketika ada pelaku usaha yang mendaftarkan, mengecek data, kemudian mengeluarkan sertifikat, tidak semudah itu. Ya, tetapi ada dilalui oleh yang pertama itu LPH, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah MUI. Jadi MUI ini mereka itu berada ataupun menjadi komite fatwa. Iya, menjadi komite fatwa MUI. Jadi mereka itu menetapkan kehalalan produk itu melalui sidang fatwa halal. Jadi tidak hanya MUI di dalamnya, mereka di sini juga ada unsur-unsur akademisinya. Iya. Ya, jadi tidak semudah itu ya yang dibayangkan oleh masyarakat. BPJPH mengeluarkan tidak, tapi ada berbagai tahap proses sehingga BPJPH itu mengeluarkan sertifikasi halal terhadap sebuah produk. Ya, jadi keputusannya itu ada di komite ini, di komite fatwa. Melalui apa? Melalui sidang komite fatwa. Nah, seperti itu. Ini pastinya para sahabat Kemenakbiran Podcast ini sedang penasaran. Wah, ini gratis. Ini yang terbayang di pikiran saya, gratis saja ini, Bu Syarati. Karena Memang kan yang gratis itu menarik sekali, gitu ya. Jadi bagaimana nih alur untuk kita mengurus sertifikat halal ini? Siapa sih yang kita jumpai pertama? Nih pura-pura saya nih pedagang kecil nih, pedagang menengah. Saya kemana nih untuk mencari atau mengurus seperti itu? Iya. Apakah bisa dengan online kah atau siapa nih yang saya cari untuk membimbing saya? Oh iya. Ya, gimana itu? Benar Ibu Putri ya. Tapi yang perlu saya sampaikan Ibu Putri, kita tidak hanya berbicara gratis ya. Iya. Karena ada yang berbayar juga ya. Karena pemerintah ini kita ini berada di satu atap yaitu BPJPH ya. BPJPH sendiri sudah membuat sebuah aplikasi itu Si Halal. Nah, ini rumahnya sertifikasi halal di sini. Apakah melalui jalur gratis ataupun melalui jalur reguler. Ini ada 2 jalur di dalam Si Halal ini. Yang pertama adalah jalur self declare. Ya, ini yang digratiskan oleh pemerintah. Self declare itu apa? Self declare itu adalah pernyataan diri dari pelaku usaha. Ya, Ya, jadi pelaku usaha itu menyatakan bahwasanya produknya itu memang sudah
sudah halal ya. Iya. Tapi pernyataannya itu bagaimana? Tentu ada berbagai persyaratan ya untuk mengakui bahwa sebuah tahapan-tahapan yang tahapannya harus bahwa produk diisi. itu halal ataupun mengandung unsur-unsur yang tidak halal. Nah, jadi ini yang menjadi program pemerintah itu adalah melalui jalur self declare pernyataan diri yang digratiskan untuk tahun 2023 itu sebanyak 1 juta kuota. Iya. Nah, jadi di jalur ini, di jalur self declare ini itu pelaku usaha itu tidak semua pelaku usaha ya. Itu hanya dikhususkan kepada usaha dengan level mikro dan kecil. ya. Nah, itu Apa enggak sama tuh Bu, mikro kecil? Bayangan saya tuh sama. Gimana Bayangkan. bedanya tuh? Nah, jadi mikro itu sifatnya lebih kecil dibandingkan dengan usaha kecil. Nah, ya. Berarti di bawah Ah, kecil lagi ya Iya, mikro kalau ya. kita kalau di hukum kita itu kita sering mendengar fakir miskin ya. Apa sih beda fakir dengan miskin? Jadi sifat fakir itu lebih miskin dibandingkan dengan miskin. Iya, Begitu juga benar. dengan mikro dan kecil. Jadi mikro ini lebih kecil dibandingkan dengan usaha kecil seperti itu. Nah, jadi seperti pertanyaan tadi Ibu Putri, kita harus kemana? Pelaku usaha mikro dan kecil ini harus kemana untuk mendapatkan Iya, sertifikatnya. Iya, self declare ini ya, sertifikat gratis ini. Nah, itu pemerintah itu mengirim utusan-utusan mereka ya, yaitu disebut dengan P3H, pendamping proses produk halal. Nah, mereka inilah nantinya akan mendampingi pelaku usaha baik mikro ataupun kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis seperti itu. Siapa mereka dan di mana kita menemui mereka? Iya, Nah, di harus mana? jelas ini karena Iya, di mana sahabat-sahabat mereka. Kemenak Biren Ah. Podcast ini penasaran ini Iya. Bu. Nanti akan banyak yang DM kita ini. Iya. Jadi P3H ini siapa sih yang lahirkan? Yang lahirkan itu adalah ini LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nah, kalau di Aceh sendiri itu banyak ya LP3H-nya. Itu ada UIN Araniri, kemudian ada Yayasan Matahari, kemudian ada UIN Langsa ya. Langsa, Iya, Codkala ya. iya, Codkala. Dan juga kapasitasnya itu tidak hanya lokal ya, tapi bersifat nasional, seperti ada Halal Center Cendikia dan lain sebagainya. Cukup banyak lembaga pendamping. Nah, lembaga pendamping inilah yang akan merekrut melahirkan LP3 pendamping P3H. proses produk halal ataupun P3H. Nah, di Aceh di ini ya, Di Indonesia. Iya, nggak usah di Biren ya. Ya, dalam konteks Biren itu kita punya 71 P3H yang aktif. Yang Ya. aktif. Yang aktif. Berarti ada Sedangkan yang non iya, aktif juga. ada yang terdaftar. Kalau terdaftar itu bisa mencapai ratusan. Ada 300-an sekian yang direkrut oleh lembaga pendamping ya. Tetapi ya yang namanya ini ya, kita konsistensi itu tentunya berbeda. Jadi dari ratusan P3H yang terdaftar itu kalau di Biren itu hanya 71 Yang data aktif. data yang saya terima itu hanya 71 P3H yang aktif di Biren. Nah, jadi yang aktif di Biren inilah yang mungkin nanti bisa kita Membantu. temui, bisa kita jumpai, dan mereka sudah mulai mensosialisasikan diri, mengkampanyekan diri ya, menyebut bahwa saya adalah P3H yang mau ngurus sertifikat halal, yuk ke saya, yang seperti itu. Mungkin saya juga mendengar bahwa penyuluh agama Islam juga bagian dari P3H. Apa itu benar, Bu? Iya, benar. Itu memang amanah dari Bapak Menteri kita, itu untuk menjadikan persoalan sertifikasi halal ini ya menjadi tugas pokok ataupun fungsi dari penyuluh agama Islam. Jadi yang diharapkan adalah oleh pemerintah bahwasanya setiap penyuluh agama ini adalah P3H. Jadi penyuluh agama adalah P3H. Berarti tidak bisa dipisahkan Iya, sebenarnya ya. iya, itu yang diamanahkan oleh pemerintah kita, oleh kementerian kita. Jadi setiap penyuluh agama itu adalah P3H, dan tidak berarti artinya tidak sulit ya untuk kita mencari P3H di mana sih, tinggal datang ke KUA saja. Iya, KUA. Jadi kalau dulu halalnya itu cuman untuk pasangan ya, Iya. pasangan yang ingin menghalalkan silakan datang di KUA. Tapi hari ini buat pelaku usaha yang ingin menghalalkan produknya, yuk Iya. silakan juga datang ke KUA. Iya, siapa Jadi- dijumpai?
ya penyuluh agama Islam yang memang mereka itu terdaftar sebagai P3H. Ya, berarti pengantinnya sekarang itu makanan juga, bukan hanya orang. Iya. Saya seperti itu ya. Iya, benar. Wah. Nah, mungkin sedikit Ibu Putri, tadi kita berbicara tentang jalur self declare ya. Ya. Ya, tetapi bagaimana? Karena tadi kan kita ini tidak semua produk itu bisa di self declare-kan. Ya, jadi apabila ada produk-produk yang tidak bisa di self declare-kan, kenapa tidak bisa di self declare-kan? Karena memang mungkin tidak memenuhi kriteria mendapatkan sertifikat halal gratis. Nah, bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria, nanti mungkin kita akan bahas kriterianya bagaimana. Itu bisa melalui jalur reguler. Nah, jalur reguler ini jalur berbayar, Ibu Putri. Mahal nggak ya? Oh, mahal nggak ya? Ya kalau ditetapkan itu sekitar 650.000 untuk satu produk ya. Satu produk ya Ibu Putri. Jadi coba bayangkan saja apabila kita ini Warung. punya katakanlah 15 produk, 10 produk lah ya. Dikalikan saja berarti 650 dikali dengan 10 produk. Berarti kita Lumayan. mengeluarkan 6.500.000 ya kan? Ya, jadi kita sangat mengharapkan untuk masyarakat khususnya pelaku usaha kecil ataupun menengah itu bisa memanfaatkan ini. Jadi nanti ke depan ketika dia sudah selesai, karena mandatori kewajiban sertifikat halal ini akan dimulai di tanggal 17 Oktober 2024 Ibu Putri. Jadi semua produk yang beredar yang masuk di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Itu di 17 Oktober 2024. Hari ini ketika kita tidak mampu memanfaatkan program pemerintah, ya kan? Pemerintah hari ini kan baik Baik kan? banget, ya. Iya, sangat baik. Kenapa? Karena pemerintah hari ini menyediakan program yang memang untuk meringankan pelaku usaha. Ya, jadi sepertinya rugi apabila kita tidak memanfaatkan momen yang diberikan oleh pemerintah hari ini. Ini seandainya di 2024 di bulan Oktober ini masih ada pelaku-pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal. Bagaimana ini, Bu? Iya. Jadi kepada pelaku usaha ya, tidak hanya UKM ya, semua ya. Pelaku usaha tadi seperti kita jelaskan kan ada penahapan. Jadi di 17 Oktober 2024 ini penahapan pertama itu khusus untuk makanan minuman, kemudian bahan sembelihan, ya, kemudian bahan baku dan lain sebagainya. Itu di 2024 di 17 Oktober itu ada jenis-jenis yang wajib bersertifikat halal. Nah, gimana apabila mereka itu tidak memiliki sertifikat halal? Nah, tentu pemerintah memiliki regulasi di mana memberikan punishment ya, sanksi kepada pelaku usaha yang tidak bisa menunjukkan sertifikasi halalnya. Ya, itu jelas sebagaimana terdapat di PP nomor 39 tahun 2021. Itu sanksinya apa saja? Sanksinya itu yang pertama adalah peringatan tertulis ya. Jadi segala sesuatu tetap harus diingatkan Ibu Putri. Ya. Kemudian apabila peringatan tertulis itu diabaikan, itu ada sanksi selanjutnya yaitu berupa denda administrasi. Ya, jadi kalau ditanya dendanya apa Ibu, itu sedang dalam proses regulasi ya. Kemudian yang terakhir apabila peringatan tertulis tidak diabaikan, kemudian denda administrasi juga tidak dipedulikan, maka denda yang paling level tinggi itu yaitu adalah penarikan produk dari peredaran. Ya, ini artinya apa? Apabila ada produk yang tidak bisa menunjukkan sertifikat halal, maka di Indonesia sendiri itu tidak dibenarkan untuk diedarkan. Berat juga ini ya. Iya, ini jadi tidak harus betul-betul kalau jadi dibilang, perhatian. Bukan kaleng-kaleng ini ya, karena ini memang amanah dari pemerintah, dari undang-undang yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Karena kenapa seperti tadi? Karena memang pemerintah memiliki target menjadikan Indonesia ini sebagai produsen halal di dunia. Iya. Ini sahabat Kemenak Birun Podcast pasti bertanya-tanya ini, bagaimana sih Bu alurnya untuk kita bisa masuk ke si halal yang Ibu bilang tadi ya, untuk mengurus sertifikasi halal. Iya. Jadi ada kriteria ini yang berbicara gratis ya Ibu ya. Yang gratis dulu. Yang gratis dulu. Memang yang berbayar tuh nggak enak tuh dibicarakan ya. Ya. Jadi ada kriteria untuk mendapatkan sertifikasi halal itu, yaitu kriteria self declare. Itu yang pertama itu produk tidak beresiko ataupun tidak menggunakan bahan yang berbahaya ya. Artinya berarti sudah dipastikan bahan tersebut itu sudah halal.
Ya, jadi lihatnya bagaimana? Apa yang menjadi tanda? Patokan. Iya, patokan bahwasanya sebuah produk itu halal. Ya. Kalau Ibu Putri ketahui apa? Kalau Ibu Putri melihat sebuah produk itu halal itu apa yang menjadi patokan? Mungkin labelnya? Iya, labelnya. Nah, begitu juga dengan sertifikat kriteria yang diinginkan ataupun kriteria daripada Safe Declare ini. Jadi jelas semua produk itu tidak beresiko kemudian menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Ya, jadi setiap bahan baku yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk bagi pelaku usaha itu semua bahannya itu harus sudah ada sertifikat halalnya. Nah, kalau memang nanti ada pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan yang tidak bersertifikat halal, katakanlah mentega misalnya, mentega yang tidak terdaftar. Curah mungkin. Iya, mentega curah. Tapi tidak semua mentega curah itu tidak ada label halal ya, Ibu Putri ya. Ya mungkin di Iya, kemasan besarnya ada ya. Nah, apabila ada pelaku usaha seperti ini mungkin perlu pendekatan dari P3H itu untuk meminta pelaku usaha mengganti bahan baku yang belum bersertifikat halal ya, mencari bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Ya, kenapa sederhana? Karena memang ini diperuntukkan untuk UKM. Jadi apabila ada perusahaan-perusahaan besar, produsen-produsen besar dengan mungkin canggih mesinnya ya. Mesinnya sudah canggih, sudah memiliki pabrik yang banyak ataupun outlet yang lebih daripada satu, itu tidak bisa melalui kriteria Safe Declare ini. Jadi karena syaratnya itu hanya memiliki satu outlet. Ya, satu outlet. Ini benar-benar pemerintah membantu pengusaha kecil dan menengah. Membantu. Kemudian untuk target penjualan itu yang bisa memenuhi kriteria Safe Declare itu adalah di bawah 500 juta. Jadi apabila ada pelaku usaha yang memiliki omset di atas 500 juta itu per tahun? Iya, per tahun. Iya, itu tidak boleh mengikuti yang gratis. Ini kan punya orang punya ini ya, punya perusahaan bukan perusahaan ya, pelaku usaha yang kecil ya. Kalau sudah di atas kalau di atas mak-mak ya. PIRT lah ya. Ya. Jadi kalau sudah di atas 500 juta itu tidak bisa mengikuti lewat jalur Safe Declare yang sehati ini ya. Yang kemudian ada juga syarat-syarat lainnya seperti bahan ataupun bahan yang digunakan oleh pelaku usaha itu untuk memproduksi produknya itu tidak menggunakan bahan mengandung sembelihan ya, kecuali bahan sembelihannya itu memiliki sertifikat halal juga. Nah, kalau memang Ibu Putri punya usaha bakso. Nah, jadi bakso itu mengandung bahan sembelihan ya, seperti ayam, daging dan sebagainya. Nah, apabila Ibu mendapatkan daging itu ataupun ayam itu dari produsen yang tidak memiliki sertifikat halal, maka tidak bisa mengikuti jalur ini. Iya. Tapi ketika daging yang dibeli itu sudah bersertifikat halal atau rumah potong yang sudah bersertifikat halal, itu berarti boleh? Iya, silakan. Tidak masalah. Baik. Nah, kemudian seperti itu Ibu. Sebenarnya syaratnya itu sangat mudah ya. Iya. Syaratnya sangat mudah yang apabila sudah dipastikan bahan bakunya itu semuanya halal, kemudian juga memiliki logo halal dari bahan bakunya itu ya welcome. Silakan siapapun ini, tidak perlu Ibu saya belum ada PIRT, boleh silakan, nanti setelah ini kita akan mendampingi untuk pengurusannya. Kemudian mungkin karena ada syaratnya itu ada NIB, nomor induk berusaha ya, ini salah satu kewajiban untuk kita bisa masuk ke aplikasi Si Halal. Nah, kalau ada pelaku usaha yang tidak punya gimana ya, ini pendamping proses produk halal P3H yang ada hari ini siap membantu pelaku-pelaku usaha untuk mendapatkan NIB. Berarti semua kalau sangat kita mudah. bilang dimudahkan. Iya, sangat mudah. Ya. Terus apa saja nih Bu syarat untuk mendaftarnya nih? Syarat-syarat yang harus dilampirkan mungkin oleh pelaku usaha. Ya, syaratnya ya yang pertama tentu saja pertama itu usahanya itu harus sudah berjalan minimal 1 tahun.
ya. Jadi kalau Ibu Putri baru punya rencana untuk buat sebuah usaha itu tidak Belum ya? boleh, iya. Karena syarat yang paling utama itu usaha itu sudah berjalan minimal 1 tahun. Kemudian outletnya itu maksimal 1. Kemudian pabriknya itu juga maksimal 1. Jadi kalau kita punya 2 outlet, dan itu tidak bisa melalui jalur ini ya. Berarti mereka harus menempuh jalur reguler. Nah kemudian jelas data-data pribadi ya, KTP, kemudian KK, kemudian juga Email, harus ada ya. email. Nah sampai di sini juga apabila pelaku usaha, Ibu kadang-kadang kita kan banyak menemukan pelaku-pelaku usaha mungkin kurang ini ya, kurang iya, dalam ada banyak pelaku usaha kita mungkin agak kurang memahami tentang teknologi kan, Nggak ada jangankan email, nggak lupa punya password ya. kemudian nggak ada apa itu kan. Nah di sini juga fungsi P3H itu mendampingi hingga sampai pembuatan email itu mau dibantu. Masya Allah. Iya. Luar biasa ini P3H-nya ya. Begitu juga dengan nomor induk tadi ya, nomor induk berusaha, NIB menjadi salah satu syarat untuk pengurusan self declare. Kemudian yang paling penting itu kita punya jelas daftar bahan baku yang kita gunakan itu apa. Kemudian juga di sini kita menjelaskan proses yang dilalui di dalam pembuatan usaha kita. Seperti Foto-foto itu, Bu. mungkin Iya, lagi, Bu, foto ya? juga. Foto tentu nanti akan dijelaskan oleh pendamping foto mana yang boleh dilampirkan. Kemudian juga salah satunya itu nama usahanya itu juga menentukan. Jadi mungkin di kriteria self declare itu disebutkan bahwasanya itu nama usaha itu tidak boleh aneh-aneh, Ibu Putri. Iya, tidak boleh mengandung unsur vulgaritas, tidak Sara. boleh sara, kemudian tidak boleh mengandung unsur syirik ya. Ya. Ya, contohnya apa? Misalnya apa ya? Pocong. Iya, es pocong kan. Kemudian apa, bakso Valentine ya kan. Jadi nama-nama seperti itu tidak bisa memenuhi kriteria self declare. Jadi carilah nama-nama yang memang mengandung keberkahan di dalamnya. Seperti Unit usaha berkah. Iya. Mungkin ya. Seperti kita membuat memberi nama anak ya Ibu Putri ya. Iya, benar. Ya, tentu nama yang kita berikan itu adalah bentuk doa, keinginan, harapan kita. Begitu juga dengan kita ketika kita menetapkan membuat sebuah nama usaha kita. Ada mengandung keinginan, keberkahan, ya, harapan yang kita inginkan. Seperti ada usaha bakmi berkah. Berarti yang kita harapkan adalah bakmi ini bisa memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Baik. Iya. Ini sebagai pertanyaan penutup ya, Ibu. Bagaimana pencapaian sertifikat halal ini di Aceh dan khususnya di Biren menurut pandangan Ibu? Iya, Ibu Putri, alhamdulillah seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya kita di Aceh itu mendapatkan porsi sebanyak 30.000 ya. 30.000 sertifikat halal gratis. Nah, hari ini yang sudah terdaftar itu update-nya itu kemarin tanggal 6 Agustus 2023 itu di tingkat provinsi itu sudah 8.272 sertifikat halal yang sudah didaftarkan. 8.000 masih Iya, kurang Kita sekitar masih sekitar 22.000 lagi. Iya. Yuk kita manfaatkan kuota yang masih ini. Kalau di Biren Jangan sampai nanti kuota kita ini diambil oleh provinsi lain. ya rugi ya. Iya. Kalau di Biren sendiri itu kita sudah terdaftar ya, terdaftar sertifikat halal itu sebanyak 467. Ya, 467. Nah, kalau dirankingkan itu Biren itu berada di posisi ke-8 di Ya, seluruh, masih harus iya. giat lagi. Iya, yang paling ranking yang paling tinggi itu ada di Kota Banda Aceh, kemudian Aceh betul. Besar, dan kita di Biren ini hari ini masih berada di ranking 8. Nah, Baik. sedangkan secara provinsi, secara nasional itu Aceh itu berada di peringkat ke-12. Ya, 12 penyerapan kuota sertifikasi halal gratis ini. Ini mungkin menjadi ini juga untuk kita bahwasanya jumlah sertifikat halal yang sudah terdaftar hari ini di Aceh itu mengindikasikan
masyarakat masih belum tahu. Iya, bisa jadi belum tahu, bisa jadi memang tidak ingin atau lain sebagainya. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu tugas kita ya untuk mensosialisasikan kepada pelaku usaha, terutama kepada konsumen juga. Kenapa konsumen? Kita butuh mensosialisasikan agar mereka paham bahwasanya untuk kita menjamin sebuah kehalalan, kebaikan sebuah produk itu ada di logo halal. Jadi ketika hari ini konsumen sudah teredukasi tentang hal demikian, otomatis mereka akan mencari produk-produk yang berlabel halal. Nah, ketika itu terjadi, karena hari ini halal itu sudah menjadi gaya hidup. Jadi kalau nggak makan makanan yang halal itu nggak keren. Ya, jadi dia sudah menjadi gaya hidup kita hari ini. Nah, jadi untuk itu ketika hari ini konsumen itu sudah cerdas mencari produk-produk yang berlabel halal, itu mau tidak mau produsen itu akan mengurus sertifikat halal. Karena apa, nanti dampaknya itu, efeknya itu akan berpengaruh kepada kuantitas dari penjualan produk mereka. Jadilah konsumen yang cerdas. Iya, seperti itu ya. Seperti itu Ibu Putri. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan tentang sertifikat halal? Saya rasa ini cukup menarik sekali, dan mungkin sahabat Kemenak Biren Podcast juga sudah mendengar ya apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Syarati, bahwa ini adalah amanat undang-undang, dan ini adalah pemerintah memberikan kepada kita peluang yang sebesar-besarnya, terutama untuk pengusaha kecil dan menengah untuk bisa mengurus sehati ya, sertifikat halal gratis di 2023 sebanyak 1 juta kuota. Nah, saya menghimbau untuk masyarakat Biren khususnya, ayo mari kita dampingi. Kami sebagai penyuluh agama Islam juga di seluruh kecamatan di Kabupaten Biren siap untuk mendampingi Bapak Ibu untuk bisa mengurus sertifikat halal gratis ini. Baik Ibu Syarati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di Kemenak Biren Podcast pada hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan selalu keberkahan untuk Ibu dan keluarga. Kami dari Kemenak Biren Podcast undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.